sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala jabibi qulubina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad sahib at-taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il waba wal maraj wal alam ismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsi duha badri duja nuril huda misbahiz zalam abil qasim sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin ibni Abdullah mahbubu inda rabbil masyriqain wal maghribain faya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berkumpul untuk mengenang daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini membaca maulid Nabi Muhammad, kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini membaca maulid Nabi Muhammad, kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Salawat teriring salam mari kita curahkan, kita limpahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti semua bahasa Indonesia, untuk saya ngerti Jawa, orang ngerti bahasa Jawa. Walaupun saya pesantren di Darul Hadis Al-Faqihiyah di Malang, ya, tapi sama sekali saya tidak ngerti bahasa Jawa. Kalau orang ngomong Jawa saya paham, cuma nggak bisa untuk menjawab. Jadi kalau bahasa Indonesia ngerti semua, mudah-mudahan ngerti semua. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan maulid tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur apa? Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan Nabi Muhammad di alam dunia, mungkin tidak ada kita, tidak ada alam semesta, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada para nabi dan rasul kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada Nabi Adam alaihissalam, nurnya Nabi Muhammad Allah udah ciptain. Ya. Nurnya Nabi Muhammad Allah udah ciptain sebelum Allah menciptakan semuanya. Berarti di sini apa? Semua kainat yang ada di alam dunia ini, ada manusia, ada hewan, ada surga, ada neraka, semua ada karena wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah yang sangat agung, dengan rahmat Allah yang sangat agung, yaitu kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah yang sangat agung, dengan rahmat Allah yang sangat agung, maka kita harus berbahagia.
Siapa rahmat Allah yang agung, rahmat Allah yang besar? Tidak lain dan tidak bukan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini rahmat bagi kita semua. Dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad, kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab wujudnya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ketika kita datang kelahiran Nabi Muhammad, kita senang apa enggak? Gembira. Gembiranya tuh tiap hari apa cuma pas datang kelahiran Nabi Muhammad? Hah? Kalau anak pribadi, ya, kalau anak pribadi setiap saat, setiap waktu anak senang datang daripada kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bisa pengen anak mengadain maulid tiap hari, gak ada habisnya baca maulid. Ya, gak ada habisnya baca maulid. Kalau anak punya duit, anak punya pulus, tiap hari anak pengen baca maulid. Karena apa? Bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal selama-lamanya di neraka jahanam, tapi setiap hari Senin siksaannya diringankan cuma satu amalannya. Dia gembira dengan kelahiran Nabi. Ini Abu Lahab, orang yang kafir yang menjadi musuh Nabi Muhammad. Setiap hari Senin siksaannya diringankan dengan sebab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpul pada malam hari ini, ya, kita duduk pada malam hari ini, perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung, yang mana pada malam hari ini kita diundang oleh Nabi Muhammad. Karena yang punya acara maulid ini Nabi Muhammad, yang menyelenggarakan ini Nabi Muhammad, bukan panitia yang punya maulid. Tapi kita semua hadir pada malam hari ini diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang pilihan yang masih kita lisan kita basah membaca maulid, lisan kita basah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini karunia yang sangat besar, kita harus syukuri. Karena banyak di kota-kota lain nggak bisa kita baca maulid, nggak bisa kita ngerayain maulid. Ya, anak pribadi di Tangerang karena aslinya susah kita merayakan maulid itu, besar-besar itu susah. Paling di rumah hanya beberapa orang, tapi di tempat ini Masya Allah luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih bisa melantunkan maulid, melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil kiamat, kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Jalil Abdurrahman Al-Tibai, beliau mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau umpama seandainya kita merayakan maulid Nabi Muhammad setiap hari, setiap saat kita baca maulid, itu adalah kewajiban buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena umat Nabi Muhammad ini umat yang paling beruntung, umat yang paling bahagia, beda dengan umat-umat zaman dahulu. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam gak nurut sama nabinya, langsung tenggelam. Benar gak? Ya, langsung tenggelam umatnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Lut alaihissalam ketika gak nurut sama Nabi Lut, ya bayangkan itu umatnya dari bumi digoncangkan ke atas langit, diturunin lagi ke bumi. Tapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau maksiatnya tiap hari, mau ngelakuin dosanya tiap hari, nggak pernah kita langsung dikasih aja sama Allah. Ini keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nabi-nabi yang lain minta pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad yang diciptakan paling terakhirnya umat, tapi masuk surga duluan bersama Nabi Muhammad. Masuk surga duluan kita, paling enak dari jadi umat Nabi Muhammad. Ya, kita mau ibadah, mau nggak ibadah, mau sholat, nggak sholat, Allah nggak langsung nurunin aja buat kita. Ya,
Allah cinta senang sama umat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau umatnya Nabi Muhammad yang rajin ibadah, yang ahli sholawat, yang ahli maulid, yang setiap saat dia ingat sama Nabi Muhammad, setiap waktu dia ingat Nabi Muhammad, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau setiap saat, setiap waktu yang diingat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai asrafur rasul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jikalau umat engkau ini, umat Nabi Muhammad ini cinta kepada Allah, maka harus kita mencintai Nabi Muhammad, harus kita ikut Nabi Muhammad. Kalau kita udah cinta, udah ikut dengan Nabi Muhammad, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih apalagi saat ini, saat yang ijabah, yang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita minta cukup. Pada malam hari ini kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya pulang dari sini bisa mimpi Nabi Muhammad. Pulang di tempat ini saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Pulang dari tempat ini saya bisa menambahkan kecintaan saya kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta kepada Nabi Muhammad yang dapat menyelamatkan kita nanti di alam kubur kita, yang dapat menyelamatkan kita nanti di alam akhirat, yang menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana guru saya Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Bi'atul Faedah, man tajala hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhif fi dinihi wala fi dunyahu wala fi akhirahu wa hasya tahriqan nar qalban bihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menampakkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan rugi di dalam agamanya, tidak akan rugi di dalam dunianya, tidak akan rugi di dalam akhiratnya, sekalipun tidak akan membakar api kepada hati yang mana hati tersebut ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Berapa rakaat kita ngerjain sunnah Nabi Muhammad? Ya. Berapa rakaat kita ngerjain sunnah Nabi Muhammad? Berapa banyak kita puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Pertanyaannya, kalau memang cinta kita harus berkorban, benar? Ya, Nabi Muhammad cinta sama kita, berkorban mati-matian buat kita. Ya, mau meninggalnya aja ingat sama kita. Ya, yang diingat umat bukan keluarga yang diingat, tapi kita semua sebagai umat diingat sama Nabi Muhammad, berkorban buat umatnya mati-matian. Nabi Muhammad gak mau masuk ke dalam surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga semuanya. Pertanyaannya kita, apakah udah bisa berkorban buat Nabi Muhammad? Kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad, apa yang pernah dikerjakan sama Nabi Muhammad kita lakukan. Akhlak Nabi Muhammad kita ikuti, ibadah Nabi Muhammad kita ikuti, itu namanya cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang kita baca, berapa kali setiap saat, setiap waktu kita baca sholawat sama Nabi Muhammad. Berapa kali kita ingat Nabi Muhammad dalam sehari kita. Kalau kita tidak bisa mengingat Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, mungkin Nabi Muhammad tidak ingat kepada kita. Kalau yang kita pikir hal duniawi, yang kita pikirin hal-hal yang tidak manfaat, bagaimana Nabi Muhammad akan ingat kepada kita? Maka kita jadikan momen maulid seperti ini, kita jadikan untuk kita selalu ingat akan perjalanan hidup Nabi Muhammad, ingat akan akhlak Nabi Muhammad, untuk kita pelajari kepada anak-anak kita. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa itu ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kalau anak-anak kita diajarkan dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad, insya Allah anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita kalau di masa kecilnya diajarkan bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita banyak di antara anak-anak kita yang nggak nurut sama kita, yang masih durhaka sama kita, karena di waktu kecilnya tidak dididik pelajaran tentang Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang tuanya nggak tahu siapa sih Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Kalau sejak kecil tidak diajarkan seperti itu, anak-anak tidak kenal siapa nabinya. Benar apa enggak?
Anak-anak gak kenal siapa anak-anak Nabi Muhammad, tidak kenal bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ini penting bagi kita semua. Ya, pendidikan seorang anak, yang pendidikan orang tua kepada anaknya itu yang terpenting adalah ajarkan bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang harus kita ajarkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, adibu auladakum ala salasi kesolin. Didiklah anak kalian kepada 3 perkara. Yang pertama, didik apa? Hubbin nabiku, cinta kepada Nabi kalian. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, yang pertama, didikan orang tua kepada anak harus mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad, harus mengenalkan bagaimana kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendidikan Nabi Muhammad. Yang pertama, ajarkan anak kita untuk kenal agar cinta kepada baginda Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, udah diajarin sama anak cinta sama Nabi? Ya, udah diajarkan anaknya kenal sama Nabi Muhammad. Udah diajarkan anaknya bagaimana sifat, akhlak, budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sedih, anak-anak zaman sekarang nggak kenal siapa nabinya. Ditanya siapa nama ayahnya, nggak ada yang tahu. Saya beberapa kali ceramah di panggung-panggung ceramah, saya tanya anak-anak itu diajarin nggak sejarah Nabi Muhammad? Nggak ada yang diajarin. Orang tuanya nggak ngajarin, anaknya main HP dibiarin aja. Udah banyak ya mas sekarang. Ya. Maka di kampung ini yang tahu nama Nabi Muhammad, yang kenal dengan sejarah Nabi Muhammad, ajarin sama anak itu Maulid Simtudurar. Yang tadi kita baca itu sejarah singkat Nabi Muhammad. Itu sifat dan akhlak itu terkumpul di dalam Maulid Simtudurar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi. Itu banyak, kalau nggak tahu artinya baca terjemahnya, ajarkan nih kepada anak-anak. Ini sejarah Nabi ini kayak gini, luar biasa. Yang kedua, apa didikan Rasulullah buat anak? Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Kepada habaib, ya, min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad tapi tidak cinta kepada anak cucunya, kita bohong. Cinta kita palsu. Karena Rasulullah udah nggak ada penyambung syafaat untuk kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad adalah para habaib, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kampung ini sering datang habaib. Alhamdulillah, mudah-mudahan kampung ini menjadi berkah, menjadi manfaat, menjadi wasilah untuk penyambung kita nanti bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca. Ibu diajarin nggak anaknya baca Quran? Alhamdulillah kalau masih mau ngajarin anaknya baca Quran. Kenapa? Karena fa inna hamalatil Quran fi jilillah yauma la jilla illa jilluhu ma'al anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran selalu di dalam naungannya Allah. Tiada ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan orang-orang soleh. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini kita pegang. Yang pertama harus cinta sama Nabi, yang kedua cinta ahlul bait Nabi, yang ketiga didik anak-anak kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sekarang juga saya prihatin, banyak orang-orang di luar sana ketika orang tuanya meninggal, anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Ya, orang tuanya meninggal, yang ngajinya orang lain. Ya, orang tuanya meninggal, yang baca Qurannya orang lain. Ya, anak-anaknya main HP terus di rumah. Ya Allah, jangan sedih. Ya, tapi kalau punya anak semuanya dididik membaca Al-Quran, bisa baca doa nih, orang tuanya kita kalau nanti udah meninggal seneng. Ada yang ngirimin hadiah, ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin Yasin kalau anak-anak dididik. Tapi kalau anak-anak kita nggak dididik untuk membaca Al-Quran, anak-anak kita nggak dididik untuk mengetahui Al-Quran, untuk kita mau bisa membaca doa untuk doain kita nanti di alam kubur sana, mungkin kita sengsara nanti. Kalau kita nggak dididik anak-anak kita tentang Al-Quran, nanti kita bangga. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Biar berkah kita sholawatan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah min habi wa min huma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib ya Allah ya subhani jallana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani salatullah ya Allah ya Rabbin nas najina min syarrin nas bil wali qutbil anfas Habib Umar al-Attas salatullah ya Allah ya Jawad jullana bil murad bil wali qutbil irsyad Habib Abdullah al-Haddad salatullah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sholawat. Tahu keutamaan sholawat? Banyak fadilah sholawat. Kalau kata orang sekarang mah pihak sholawat, udah pokoknya goyang dengan sholawat. Saya mendapatkan cerita dari guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Beliau mengatakan satu orang baca sholawat sekali baca sholawat ya, maka Allah ciptakan dua malaikat ya. Malaikat yang satu ini sujud sampai hari kiamat memintakan ampun bagi orang yang baca sholawat kepada Muhammad ya. Jadi malaikat satu sujud sama Allah memintakan ampun bagi orang yang baca sholawat sama Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat yang satu lagi nih, dia menyampaikan sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca sholawat disebutin fulan bin fulan baca sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah tahu setiap umat yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad tahu.
Bukannya nggak tahu, tapi di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad, bukan malaikat yang lapor, tapi Rasulullah yang lihat langsung umatnya baca sholawat apa enggak. Jadi Rasulullah langsung yang lihat kepada kita, berapa banyak sholawat yang kita baca, maka Rasulullah semakin kenal dengan kita. Ya, jadi khususnya di bulan Maulid, Rasulullah yang langsung memantau kepada umatnya, setiap umat yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilah sholawat luar biasa. Ya, bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang baca sholawat ini tidak ingat kepadamu, yang hatinya lalai kepadamu, yang tidak ingat sama Nabi Muhammad. Kita cuma sekedar baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, nggak ingat Nabi, cuma lisan aja sekedar membaca, hatinya nggak ingat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, bagaimana orang yang seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Orang yang seperti itu baca sholawat yang gak ingat kepadaku, Allah kasih pahala sebesar gunung Uhud dari emas. Cuma satu kali sholawat yang gak ingat sama Nabi Muhammad. Lalu bertanya lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana orang yang sholawat kepadamu, ingat kepadamu dan hatinya hadir untukmu? Jawab Rasulullah, tidak ada yang bisa menghitung pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sholawat kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ya, karena satu amalan yang Allah merintahkan, Allah lebih dulu sholawat. Ya, Allah lebih dulu sholawat sama Nabi Muhammad yang sering kita baca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Allah nyuruh sholat sama kita, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita sedekah, Allah nggak sedekah. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita haji, Allah nggak haji. Tapi Allah nyuruh kita sholawat, Allah lebih dulu sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa, gak ada amalan yang paling agung, gak ada amalan yang paling mulia kecuali kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita ingat Nabi, mau nggak ingat Nabi, tetap dapat pahala. Mau kita nggak punya wudhu, mau punya wudhu, tetap dapat pahala. Beda dengan amalan yang lain. Kalau kita mau baca Quran harus punya wudhu, benar. Mau zikiran, mau apa harus suci, punya wudhu. Tapi sholawat, kita mau dalam keadaan kotor lisan baca sholawat tetap dapat pahala. Sebagaimana ulama mengatakan, annal ajmal ajkar la tufidu illa ma'hudril qalbi ila sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zikiran, amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali hadirnya hati. Kecuali kita baca sholawat sama Nabi Muhammad, hati kita dalam keadaan lalai, tidak ingat sama Nabi Muhammad, sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholawat. Karena kadar ukuran dekatnya Nabi Muhammad dengan umatnya, seberapa banyak dia sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan kelahiran Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat, perbanyak membaca maulid, perbanyak mengagungkan Nabi Muhammad, membaca sifat-sifat Nabi Muhammad, membaca akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini, kita pulang bawa berkah Nabi Muhammad, kita pulang bawa syafaat Nabi Muhammad, kita pulang menjadi ahli ibadah, menjadi ahli ta'ah, menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad sampai kita bertemu di telaga haudnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan yang kita punya hajat-hajatnya kabul, yang punya hajat-hajatnya kabul, yang punya utang cepat utangnya lunas, yang seret rezeki Allah lancarkan rezekinya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan kita punya dosa, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita dengan keberkahan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum menjadi anak yang soleh dan soleha pulang dari sini menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada kita, kepada orang tuanya.
Yang mudah-mudahan yang terakhir kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mengagungkan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua berkumpul di alam dunia seperti ini, kita nanti bersama-sama Nabi Muhammad berkumpul. Amin ya rabbal alamin ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك عنه قدر سنة اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وزهبوك علينا ولمن أجر خرج الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك الكريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم شيوخنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن أفر منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.